Selamat sore, perkenalkan saya Fandika. Di sini saya akan mempresentasikan mini project yang sebelumnya sudah saya buat. Di sini mini project-nya adalah REST API dengan Adonis JS versi 5 dan juga PostgreSQL, di mana di sini user dapat mengirimkan pesan ke chatbot dan menerima jawabannya, juga dapat menambahkan conversation baru atau pivot baru. Di sini ada, kalau bisa dilihat di sini tabelnya skema database ini ada beberapa yang saya ubah ya, jadi nggak sesuai sama yang ada di situ. Ada beberapa yang saya tambahkan, di mana saya menambahkan pivot table. Jadi di sini pivot table ini berguna untuk menghubungkan antara conversation dengan message gitu. Jadi di sini hubungannya one to many. Jadi satu conversation bisa banyak message, tapi message itu hanya untuk satu conversation aja. Lalu conversation ini bisa jadi nggak ada message-nya, jadi kalau seandainya message-nya ternyata dihapus semua, conversation-nya ini last message-nya bakal jadi nol. Nanti kalau misalnya seandainya ditambahkan, ya nanti last message-nya bakal diupdate secara otomatis oleh API-nya begitu. Lalu untuk fitur-fitur utamanya ini seperti yang ada di requirement technical test-nya, ada post question, ada get conversation, sama get message dari conversation-nya, di mana kalau get conversation ini dia bakal mengambil seluruh data conversation beserta dengan message-nya. Kalau ini yang ketiga ini cukup satu conversation message-nya apa saja seperti itu. Sedangkan kalau yang nomor satu ini fitur utamanya, main dish-nya ini adalah memberikan pertanyaan, nanti chatbot akan memberikan jawabannya begitu. Lalu ini sedikit tentang alur datanya, alur data di PostgreSQL-nya. Jadi user bakal mengirim pertanyaan dengan post, lalu nanti sistem akan menyimpan message-nya dan additional message-nya kalau misalnya ada. Lalu akan dicek apakah ini sudah berada di suatu conversation atau belum. Itu ditandai dengan di dalam body-nya ada conversation ID-nya atau tidak, seperti itu. Nah, kalau misalnya seandainya conversation ID-nya itu tidak ada, maka sistem akan mengenerate UUID ini sebagai session ID, lalu akan menyimpan conversation baru. Itu bakal disimpan, lalu bakal mengenerate pivot table baru. Kalau seandainya session ID-nya sudah ada, artinya sudah di dalam suatu conversation, maka langsung dibuat pivot table. Lalu nanti di sini sistem akan mengirimkan post ke API eksternalnya dengan menggunakan Axios. Jadi di sini menggunakan Axios dengan body si message, additional message yang tadi dikirim oleh user beserta dengan session ID-nya. Nanti bakal disimpan ke dalam message-nya, lalu selanjutnya bakal dikirim sebagai respon. Begitu. Lalu ini untuk get conversation-nya, ini masih di dalam fitur utama ya. Ini sama, jadi ada get conversation, ini bakal langsung mengambil seluruh data conversation-nya, lalu nanti dicek di setiap conversation-nya itu ada message-nya atau enggak. Kalau misalnya ada, maka ambil seluruh message yang berkaitan dengan conversation ID-nya itu, lalu bakal disimpan sebagai respons. Begitu terus sampai nanti conversation terakhir, baru bakal dikirim sebagai respon. Ini sama, ini untuk mengambil message dalam suatu conversation, user mengirim request, nanti dicek apakah di sini parameternya bisa jadi ada dua ya. Kalau misalnya nggak ID, itu berarti UID-nya atau session ID-nya. Di mana di sini bakal dicek apakah ada atau tidaknya conversation dengan ID atau UID-nya itu. Kalau misalnya seandainya tidak ada, langsung disimpan sebagai respons, artinya tidak ada, langsung dikirim ke user-nya. Kalau misalnya seandainya ada, bakal dicek apakah terdapat message di conversation tersebut. Kalau misalnya ada, nanti bakal diambil message dengan conversation tersebut atau dengan UID tersebut, itu bakal dikirim sebagai respons begitu. Oke, mungkin sekian, saya bakal lanjutin ke demo API-nya. Ini di sini saya udah coba buat ambil seluruh. Maaf. Oke, saya bakal coba ambil conversion-nya nggak ada ya. Ini saya kosongin memang tadi. Saya bakal coba buat post question. Di sini yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam body form-nya bisa terdapat banyak parameter. Nah, di sini saya coba buat
mengirimkan pertanyaan. Sini kita bisa mengirimkan additional message ini yang dapat membantu si LLM-nya itu. Lalu sender type ini wajib antara user atau bot. Sini karena saya yang bertanya, berarti saya ini adalah user. Lalu saya coba post. Nah, di sini didapatkan jawabannya, respons dari API-nya. Ini adalah answer-nya, berikut adalah contoh layanan-layanan tersedia. Lalu selanjutnya di sini, karena saya tadi sebelumnya tidak berada di suatu conversation, maka ketika kita coba panggil data conversation-nya, bakal terbuat otomatis, begitu. Beserta dengan, di sini ada message-nya. Ini message yang saya tanyakan tadi, berikan contoh layanan tersedia, dan ini adalah jawabannya. Terus, nah kalau misalnya seandainya saya tanya lagi, nah misalnya sekarang yang tidak tersedia, serta dengan additional message-nya. Nah ini dia bakal didapatkan contoh layanan tidak tersedianya. Ini answer dari si botnya. Lalu di sini karena saya tadi sekali lagi tidak berada di conversation yang sebelumnya sudah saya buat ini, maka akan di-generate conversation baru seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya seandainya ingin berada di conversation yang tadi, cukup memberikan parameter conversation ID-nya aja. Jadi di sini contoh misalnya tadi ID-nya adalah 35. Dan di sini bisa saya tanya lagi, berikan layanan yang berkaitan dengan kesehatan. Masih besar. Di sini ketika kita berikan kepada API, nah ini ya, bakal didapatkan answer-nya sekali lagi. Lalu di sini di ID yang ke-35, nah di sini bakal ditambahkan message-message yang tadi sebelumnya saya tanyakan. Di sini bakal diupdate juga last message-nya. Ini message ke-86 ya, which is adalah message yang dikirimkan oleh si bot, begitu. Mungkin itu untuk get-nya. Lalu kalau misalnya kita coba demokan conversation ID ke-35. Nah, di sini bakal didapatkan message-message yang ada di dalam conversation ID ke-35. Atau kalau seandainya mau berdasarkan UUID-nya, session ID-nya juga bisa. Sini juga sama hasilnya, sama seperti menggunakan ID seperti itu, akan menghasilkan message-message yang ada yang berkaitan dengan conversation itu. Lalu ini untuk fitur utamanya ya. Lalu saya juga menambahkan fitur-fitur seperti kalau misalnya seandainya kita menghapus suatu conversation, misalnya ke conversation 36, maka otomatis conversation-nya itu terhapus dan juga pesan-pesan yang berkaitan dengan conversation ID ke-36 itu. Jadi kan 81, 82 ya. Tadi kan kebuat yang 36 itu adalah 83 sampai 84. Which is sudah nggak ada, karena sudah terhapus. Karena conversation-nya itu sudah dihapus. Begitu. Lalu kalau seandainya kita coba hapus pesan, kita coba hapus pesan ke 86, maka ini berhasil. Maka bisa kita lihat kalau conversation-nya alas message-nya bakal diubah, which is adalah pesan terakhir setelah dihapus, yang itu adalah pesan kita sendiri. Ini ya, berikan untuk layanan, which is adalah yang paling akhir, karena yang jawaban dari bot itu sudah dihapus. Begitu. Lalu
Itu aja demo begitu saja ya, cukup sekian, demo yang dapat saya sampaikan. Untuk dokumentasi API lebih lanjut bisa dilihat di, README yang ada di repository GitHub-nya. Lalu untuk ya mungkin sekian sih. Oke, mungkin, sekian, presentasi, mini project API yang sudah saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selamat sore.